Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa sehingga bisa kembali ngaji kitab fikih Minhajut Thalibin. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa jami' ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wa summa ila hadratin Al-Imam Al-Allamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini wa liwalidayhi wa limasyayikhihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa summa ila hadratina abaina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sampai halaman pinten? 87. 7. Oh, 87 khaid. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Niku kitabe sami kalih ini mboten? Halamannya. Tapi pun panggih. Oh nggih. Babul haidhi. Bab haid. Bahasa modernnya menstruasi. Aqallu minimalnya, aqallu minimal sinnihi umur tis'u 9 sinina tahun hijriyah. Jadi bukan masehi nggih, tahun hijriyah. Wa aqalluhu wa aqalluhu dan haid paling sedikit
Yaumun sehari walailatun dan semalam, jadi sehari semalam. Wa aksaruhu dan paling banyak khamsata asyara 15 bilayaliha, jadi khamsata asyara 15 hari bilayaliha dan malam-malamnya. Ini ulama dulu tidak menulis 15 hari 15 malam, karena nanti kalau 15 hari 15 malam belum tentu malam-malam itu ada headnya. Wa aqallu dan minimalnya tuhrin masa suci bainal haidhotaini, baina antara al haidhotaini dua haid. Khamsata asyara 15 hari. Wala tidak ada hatta batasan li aksarihi masa terlamanya wa yahrumu dan diharamkan bihi bagi orang haid ma apa haruma yang diharamkan bil janabati bagi orang junub wa'uburul masjidi dan lewat masjid ya. Lewat dalam masjid namanya uburul, dan lewat al masjidi dalam masjid. In khofat, in jika khofat takut, talwisahu mengotori masjid, wasaumu dan puasa, wayajibu dan diwajibkan, qadha'uhu mengqadha puasa, bi khilafis sholati bi khilafi berbeda as-sholati dengan sholat.
Wama dan pada apa baina yang ada di antara surrotiha pusar warukbatiha dan lutut wakila dan dikatakan la yahrumu tidak haram ghairul wat'i selain ghairu selain al wat'i bersenggama faidha apabila darah haid in kotoa sudah berhenti lam yakhilla lam tidak yakhilla dihalalkan qoblal ghusli qobla sebelum al ghusli mandi ghairus saumi ghairu selain as-saumi puasa wat tolaki dan cerai wal istikhadatu dan istikhadah hadasun adalah hadas daimun yang terus menerus kasalasin dalam kurung dulu hukumnya kasalasin seperti tidak bisa menahan kencing. Salasin itu menahan kencing. Fala tamtani'u maka dia tamtani'u tidak dilarang tamna'u yeah. Fala tamna'u maka dia tamna'u tidak dilarang as-sauma puasa wassolata sholat fatagsilu membasuh al mustakhabatu orang yang istikhadah farjaha kemaluannya wa ta'sibuhu kemudian membalutnya wa tawaddu'u dan berwudu
Waktas sholati, wakta saat akan as-sholati sholat. Watubadiru dan bergegas, biha sholat, falau seandainya akhorot dia menunda, limaslahatis sholati untuk kebaikan as-sholati sholat, kasatrin seperti menutup aurat, wang tidhori menunggu, jamaatin jamaah, lam yadhurro maka tidak apa-apa, wa illa jika bukan untuk kebaikan sholat, illa itu kembalinya limaslahatis sholat, wa illa jika bukan untuk kebaikan sholat, fayadhurru hal itu membahayakan, alas sohihi menurut pendapat sohih, wajibul wudu'u dan wajib wudu, likulli setiap kali, fardhin sholat fardu, wakadha demikian juga tajdidu mengganti, al isobati balutan, fil asohi menurut kaul asoh atau pendapat asoh, walau seandainya in koto'a berhenti, damuha darahnya, ba'dal wudu'i setelah wudu, walam tak tadi tidak tak tadi disertai, walam tak tadi tidak disertai, ing kita ahu berhenti, wa audahu dan kembali keluar darah,
awi tadat atau i'tadat terjadi lagi, wawasi'a dan lama, zamanul inqitoi, zamanu jedanya, al inqitoi berhentinya, wudu'an cukup untuk wudu, wassolata dan sholat, wajaba maka wajib, al wudu'u wudu lagi, oke, ini bab haid. Saya jelaskan dulu haid, ya ini fikih wanita. Kalau bapak-bapak cukup dimengerti, pokoknya kalau haid ini tadi disebutkan tidak boleh alwati bersenggama. Kalau cuman dicium istrinya boleh. Ya, ini yang tidak boleh adalah bersenggama. Nah, bagi kaum wanita ketika haid, ya sholat tidak wajib. Oke, tidak wajib juga mengganti. Kalau puasa wajib. Oke, kalau Ramadan ternyata haid 5 hari, ya nanti diganti 5 hari. Oke. Kemudian di sini dijelaskan ketika haid wa uburul masjidi, tidak boleh lewat masjid. Ya, masuk di dalam, katakanlah di sana pintu, di ujung pintu terus lewat dalam masjid, tidak lewat luar. Ulama dulu mengharamkan lewat dalam masjid. Kenapa? Karena dulu belum muncul teknologi canggih namanya pembalut. Jadi dikhawatirkan perempuan itu meneteskan darah haidnya di masjid. Tapi sekarang sudah canggih, ulama kontemporer mengatakan bahwa masuk ke serambi pun tidak apa-apa bila memakai pembalut. Ya, kalau dulu nenek moyang saya zaman Belanda ya pembalutnya jambel kain dipotong-potong. Ya, kalau sekarang sudah canggih, ya made in produknya dari mana-mana sudah banyak, jadi tidak mengkhawatirkan. Tetapi ulama kontemporer, ulama yang sekarang ini, kalau ada kegiatan di masjid yang tempatnya di dalam masjid, bagi wanita yang haid disarankan untuk duduknya di terasnya saja, tidak masuk, karena bagaimanapun juga menghormati masjid, ya. Kalau di terasnya tidak apa-apa. Makanya biasanya sekarang orang sekarang kalau ada acara ditempatkan di masjid, inti dari acara itu diletakkan di teras masjid, kemudian halaman masjidnya untuk tenda, terop. Nah, ini makin maju ya, untuk menghindari kemungkaran-kemungkaran biar tidak berada di dalam masjid. Saya pikir ini untuk ibu-ibu sudah paham ya, Bapak paham. Perlu ada yang tanyakan? Oke. Waalaikumsalam. Kata. Terkait dengan yang dijelaskan tadi bahwa dahulu itu wanita itu sebenarnya yang dihukumi najis itu dirinya wanita ini apa dalilnya? Okay. Jadi yang dihukumi tidak boleh itu karena ada darah haid, bukan orangnya. Kalau orangnya tetap tidak najis ya, walaupun haid. Jadi yang dihukumi itu kekhawatiran ulama kalau darahnya menetes di masjid. Ya. Karena apa? Ya, kitab ini kan ditulis di tahun 600 Hijriah. Jadi ini abad ke-6, kita ngaji abad ke-14. Dasar ilmunya sama, hanya
keputusan-keputusan hukumnya kan berkembang. Dulu tidak boleh karena belum ada pembalut. Nah sekarang ada pembalut, jadi wanita diperbolehkan masuk ke dalam masjid. Dulu lewat saja nggak boleh, apalagi duduk-duduk. Nah, sekarang lewat boleh, duduk juga boleh. Ya, tadi dijelaskan walaupun darahnya mengalirnya lancar dan deras itu pun boleh karena teknologinya sudah canggih. Pembalutnya tidak akan tembus, jadi diperbolehkan. Terus saya sering ditanya tentang haid. Gus, saya kan ikut jamaah pengajian di kampung saya. Bagaimana ketika itu kan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, saya kan haid, boleh enggak? Kalau ingin membaca ayat suci Al-Quran, maka niati membaca kalimat thayyibah. Tidak diniati membaca Quran. Kalau membaca Quran tidak boleh. Nah kalau membaca Quran tidak boleh ketika haid, bagaimana dengan membawa HP yang di dalamnya ada Quran digitalnya? Nanti kalau haid ya jangan dibawa, atau ketika haid aplikasinya dihapus dulu. Ya kan, kalau kembali ke hukum asalnya, wanita yang haid tidak boleh membawa mushaf, apalagi membawa satu jilid Al-Quran 30 juz. Membaca tidak boleh, membuka mushaf dan Qurannya tidak boleh. Ini ketentuan di dalam fikih. Nah kemudian bagaimana dengan perkembangan zaman yang cepat? HP saya ini ada Qurannya. Bagaimana kalau ini dibawa oleh wanita yang haid yang punya HP? Berarti kan sama, ini ada Al-Qurannya. Asal hukumnya haram berarti ya haram. Makanya ketika ada HP, kalau kita mau hati-hati, ya ketika haid aplikasinya dihapus dulu, setelah haidnya selesai diinstal lagi. Loh ini banyak Gus, MP3-nya Syekh Sudaisi ngaji. Catatan digitalnya tidak ada, tapi suara orang ngajinya ada. Jadi saya sering ditanya orang ini gimana? Kalau jenengan meyakini bahwa Quran digital itu adalah Quran, berarti ya membawa HP yang ada Quran digitalnya juga tidak boleh. Al-Quran itu memang yang asli itu kan yang ada di Lauh Mahfud. Kemudian Al-Quran yang berikutnya diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad melalui Jibril, itu kan bukan yang aslinya. Makanya di Quran kan ada tulisannya la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, dilarang menyentuh Al-Quran. Ini mufasir berbeda pendapat. Kembali Quran yang asli di Lauh Mahfud. Illal mutahharun, illa kecuali al mutahharun, orang yang disucikan. Nah kategori disucikan adalah para malaikat. Jadi kalau jenengan tidak apa-apa, hadas membaca Al-Quran tidak apa-apa. Madhab Syafi'i yang tidak boleh, madhab yang lain memperbolehkan. Jadi itu alasan-alasan secara fikih. Mungkin ada lagi? Kalau ditaruh di dalam mobil, apanya? Nah, kalau dalam mobil tapi tidak bersentuhan dengan orangnya langsung tidak apa-apa. Sama dengan kita ini ada Quran, ada tafsir macamnya kan tidak bersentuhan langsung. Yang tidak boleh yang dibawa dan bersentuhan langsung ini. La yamassuhu, tidak boleh menyentuh pada Al-Quran ilal mutahharun, kecuali orang yang suci. Nah, tafsir yang kedua, la yamassuhu, tidak boleh menyentuh Al-Quran illal mutahharun, kecuali orang yang suci, artinya setelah mengambil wudhu. Jadi ketika hadas tidak boleh. Itu pun terjadi perdebatan. Tapi di madhab Syafi'i kita tetap menghormati secara etika, karena itu Al-Quran, karena itu kitab suci dan ayat-ayatnya Allah, walaupun itu dicetak oleh percetakan, kita tetap wudhu.
Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari membawa manfaat barokah fid dini wa dunya hatal akhirah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma rzuqna ilman nafi'ah warzuqna fahman nafi'ah bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'al awala majlisina hadza salahan wa sulhan wa akhiru rahmatan wa takrimatan bi rahmatika arhamar rahimin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.